Dokter, jadi ini saya lihat ada pertanyaan baik yang langsung ke WA saya maupun yang via chat di sini yang menanyakan ini kan ada pasien, katanya ada pasien yang meninggal di rumah sakit ya, dan kemudian divonis positif COVID. Nah, teman korban ini nggak ingin mengaku itu, sehingga ingin langsung dibawa pulang. Nah, ini bagaimana nih kalau ada pertentangan antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga? Ada yang menyatakan bahwa ini COVID, tapi keluarga pengen tetap melakukan pengelolaan jenazah seperti biasa. Ini bagaimana? Ini mungkin kami tanyakan baik kepada Bu Dr. Purwanti maupun ke Dr. Yoni. Ya, silakan, mungkin Bu Dr. Purwanti dulu. Silakan Bu Dr. Ya. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ya. Jadi mungkin saya menjawab ini sebenarnya yang memang sering terjadi di rumah sakit kami atau mungkin rumah sakit di luar ya, seperti itu. Jadi pemahaman terkait COVID ini masih belum semuanya juga paham. Nah, itu tugas pemerintah, tugas kita juga selaku masyarakat juga wajib untuk sering-sering menginfokan seperti itu. Nah, di rumah sakit kami ataupun mungkin juga rumah sakit lain, itu udah pasti kita memprotek diri di awal masuk pasien seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu dengan general concern di mana di situ sudah tertera apabila terjadi sesuatu hal yang buruk, itu penata laksanaannya harus dengan protokol COVID dan itu harus desain oleh pihak keluarga pasien. Itu satu. Pada saat ternyata kenyataannya terjadilah sesuatu yang buruk tersebut dan keluarga pasien tetap ngotot, yang kami lakukan adalah kami memang sering berkoordinasi dengan satgas-satgas lain di luar, seperti Satgas Polsek, Polres yang dekat di tempat kami. Jadi kalau apabila tidak bisa diberitahu berdasarkan undang-undang yang memang berlaku, yang sudah pemerintah keluarkan, kami berkoordinasi dengan tim Satgas, dengan polisi, untuk mencoba memberitahu minta bantuan lah istilahnya untuk ke keluarga pasien tersebut, agar mereka mengerti seperti itu. Dan itu berhasil. Jadi mereka tidak takut dengan kami, tapi takut dengan polisi. Karena memang sudah ada kejadian yang menjadi tersangka. Maka pulang ada ya Pak Kiai ya, mungkin. Iya, betul. Di daerah Madura kok nggak salah. Sama Sulawesi juga ada tuh Bu. Jadi betul. Jadi itu sudah dipolisikan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila keluarga pasien itu paham. Betul. Sebenarnya kita itu tujuannya itu memprotek mereka, dan mereka itu belum paham juga seperti itu. Memang tidak mudah ya Pak Didi seperti itu. Atau mungkin yang bertanya juga, tapi ya itulah keseharian di rumah sakit. Iya. Demikian. Betul. Ya. Makasih Bu Dokter. Mungkin Bu Yoni bisa melengkapi. Soalnya di Bandung juga saya masih banyak ini yang kejadian seperti itu. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah sebetulnya seminggu terakhir tidak ada yang meninggal terkait COVID ya. Jadi kami melihat grafiknya menurun dari sejak Mei. Jadi alhamdulillah. Tetapi memang pertentangan seperti itu ada. Saya hanya menambahkan saja karena sama dengan Dr. Purwanti tadi, bahwa informed consent itu atau informasi itu harus sudah disampaikan itu ketika misalnya sudah masuk ICU, itu kepada keluarga harus dikomunikasikan kemungkinan itu. Tetapi ada saja memang keluarga yang pada akhirnya setelah sampai di kamar jenazah itu menelpon tidak mau untuk ditata laksana secara COVID. Maka mau tidak mau kami sebagai rumah sakit tidak memiliki wewenang untuk menahan jenazah atau memaksakan jenazah itu ditata laksana secara COVID. Yang punya kewenangan seperti itu kepolisian dan dinas kesehatan. Jadi mereka yang menjadi kekuatan untuk bisa mengelola masalah tersebut. Dan biasanya kalau sudah kami tidak bisa menahan, jadi terpaksa kami telepon polisi, akhirnya keluarganya jadi mau. Gitu. Jadi kira-kira itu ya, kewenangannya memang sebatas itu. Ya. Baik ya. Baik Bu Dokter ya. Jadi ini mungkin ini juga ada pertanyaan sedikit ini dari teman, tapi nggak boleh sebut namanya ini. Ini dari WA saya, apakah
sudah pernah ada, Bu Dokter, dan juga mungkin pertanyaan buat Pak Haris ini, apakah memang sudah pernah ada penelitian lebih detail mengenai COVID-19 ini dari mulai, artinya gini, apakah betul jenazah itu sudah betul-betul diteliti sejauh mana masih ada lekat virusnya COVID itu di jenazah, mulai dari beliau meninggal ya, sampai dengan dibawa ke makam. Karena ada informasi lagi di sini disebutkan bahwa setelah wadahnya ini meninggal, otomatis katanya virusnya juga meninggal. Ini mungkin orang awam ini, Bu. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Aris bisa juga sedikit menjelaskan dari sisi disinfektan maupun pengelolaan jenazah, apakah memungkinkan seperti itu dilaksanakan. Silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Didi, karena sebenarnya basic saya itu kan periset ya. Peneliti. Jadi namanya peneliti itu dari kata teliti. Itu yang saya ini. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah proposisi kalau kita tidak meneliti. Jadi meneliti apa? Ya, kita sudah tahu secara lab bahwa disinfektan ini memang mampu membunuh virus dalam waktu sekejap. Begitu disinfektannya ketemu itu langsung dia itu dalam hitungan detik langsung hilang. Itu baru di lab. Nah, makanya yang kita sarankan adalah kita teliti, Pak Didi. Hanya kita di ruangan yang dari zona hijau atau zona antara merah dengan hijau, kita sudah disinfektan di situ. Nah, pada waktu kita disinfektan, di belakang kita adalah ada ahli virologi yang ngecek virusnya. Bakteri, virus, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke ruangan kamar pasien yang meninggal, ya mungkin di ICU yang itu. Nah, kita bisa atau di kamar jenazah, kita bisa disinfektan kamar jenazah, sehingga yang tadi Dr. Yoni bilang bahwa ada mungkin TBC, ada hepatitis, ya itu sekalian kita tes, karena ini kan general. Bukan hanya virus, tetapi bakteri juga mati sesuai dengan apa yang kita teliti secara efisiensi dan efektivitas daripada bahan kimia ini. Kemudian dari situ baru kita urus jenazahnya. Setelah kita urus, kita cek di situ per 1 jam sampel, 1 jam sampel sampai 4 jam, kemudian kita tutup. Nah, selama penelitian ini diperlakukan, ya jenazah itu seperti COVID. Nah, nanti kalau kita sudah keluarkan, kita sudah ada namanya behavior, ya dari hasil penelitian ini ada sebuah behavior. Kita lakukan misalnya 30 atau 40 atau 50 kasus, kita laporkan. Ini loh temuan kita terhadap prosedur ini. Ini dia di lorongnya begini, di tempat jenazahnya begini. Kemudian kita submit ke pemerintah atau ke yang ini. Ini loh fact finding kita. Dan kita tidak menjual disinfektan kita kasih tahu ini isinya ini, aplikasinya kayak begini, dan inilah hasilnya gitu Pak Didi. Jadi itulah kita sebagai peneliti ya harus teliti. Makanya nanti tadi ada sistem berpikirnya, ada sistem samplingnya, ada sistem tesnya, semua diverifikasi oleh para ahli. Gitu Pak Didi. Siap dikritik Pak Mamono sama Bu Purwati sama Bu Yoni. Idenya gitu. Jadi kita adalah peneliti, kita ingin meneliti. Ya. Mungkin sedikit tambahan saja mungkin ya. Ya, silakan Bu. Silakan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa bentukan daripada virus ini adalah virus baru. Semua yang ada di Indonesia, peneliti-peneliti di dunia pun sedang berlomba-lomba untuk mencari apa sih itu sebenarnya virus SARS-CoV-2 itu. Jadi baik dari sisi misalnya jenazah di jenazah itu apakah sudah negatif atau memang masih ada virusnya? Sebenarnya masih ada, itu di cairannya seperti itu. Nah itu yang harus diprotek. Jangan sampai cairannya itu bisa memaparkan ke
petugas kamar mayat kah atau ke mana lagi seperti itu. Jadi seperti Pak Haris itu bagus sekali Pak. Di rumah sakit kami sendiri, kebetulan rumah sakit kami itu adalah rumah sakit PHC Surabaya ini, rumah sakit tipe B dan rumah sakit B pendidikan. Ini kami juga rumah sakit rujukan COVID dengan capacity bed kami 105 bed. Itu rata-rata bor per hari itu hampir 90%, malah kadang-kadang 140%, dan yang sudah pasca daripada selesai kan tidak boleh langsung directly pulang ke rumah, mereka dikarantina dulu 14 hari, kami kerjasama dengan pihak hotel, seperti itu di Surabaya, untuk mengkarantinanya. Jadi makanya, dan juga untuk OTG-OTG yang terkonfirm positif, itu juga kami inapkan di hotel, seperti itu. Jadi maksud kami adalah banyak peluang-peluang dengan adanya virus ini, di mana teman-teman atau teman sejawat saya di Rumah Sakit PHC sendiri juga banyak melakukan research seperti itu. Apa yang Pak Haris, Dr. Haris lakukan itu sudah cukup bagus, dan saya amat sangat tertarik dengan cairan tersebut. Saya pribadi nih Pak ya, seperti itu. Jadi apakah benar, itu kan semuanya kan harus diuji, harus dibuktikan, dan itu perlu waktu, periode berapa lama, dengan jumlah N populasi berapa, seperti itu kan. Jadi kan juga itu mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan. Jadi tadi kan pertanyaan dari Pak Moderator juga, apakah memungkinkan, atau mungkin pertanyaan dari partisipan ya. Memungkinkan, menurut saya bisa jadi memungkinkan. Kita lihat dari sisi satu, dari sisi si jenazahnya, yang diprotek dari sisi jenazahnya, dengan apa? Ya seperti yang mudah-mudahan ini yang dilakukan Pak Dr. Haris ini bisa membuktikan bahwa itu bisa negatif, itu satu. Dari sisi keluarga pasiennya, tadi kan saya bilang ada jurnal terbaru yang membuktikan bahwa ternyata bahwa virus itu tidak menempel, tidak seperti virus Ebola. Ebola itu menempel di kulit. Tapi kalau yang SARS-CoV-2 ini tidak menempel di kulit tapi di mukosa, seperti itu. Nah, itu juga mudah-mudahan dengan protection-nya cuma di bagian atas ini kan juga artinya kan protect dari jenazahnya sudah dengan penelitian dengan cairan tertentu misalnya. Dari keluarganya, oh dengan research yang sedang dilakukan ini, oh ternyata ada jurnal terbaru. Nah, sekarang di hal-hal yang lainnya seperti itu. Mungkin bisa jadi suatu saat bisa semua akan di apa namanya, ada solusinya seperti itu dengan berjalannya. Mudah-mudahan sih seperti itu maunya. Ada bisa jadi ya. Terima kasih Dr. Purwati. Mungkin Bu Dr. Yoni mau menambahkan? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi kalau ditanya, pertanyaannya adalah apakah mungkin dilakukan riset? Bukan mungkin jawabannya, tetapi produk itu harus diriset. Jadi ketika produk itu mengklaim bahwa dia bisa membunuh virus, nah klaim itu kan harus ada dasar risetnya. Jadi Pak Haris dan kawan-kawan harus segera itu melakukan riset untuk menjustifikasi klaim-klaim nanti yang akan diterapkan. Nah, saya hanya memberikan masukan saja bahwa nanti penting sekali untuk menjustifikasi itu menggunakan metode apa. Jadi apakah ada dua pilihan menurut saya, yang satu minimal tetapi yang satu maksimal. Yang minimal adalah dengan PCR ya. Jadi ketika nanti Pak Haris dan kawan-kawan meneliti, nanti dibandingkan hasil PCR antara sebelum dan sesudah. Kemudian kalau yang paling baik sebetulnya adalah kultur sel. Nah, kultur sel ini tentu nanti harus dengan ahli virologi ya, itu akan internasional kualitasnya. Tetapi dua cara itu mungkin masih bisa dipakai ya. Untuk desinfektan saya kira itu kan di luar tubuh, jadi akan lebih cepat. Dan saya sarankan samplingnya jadi berupa eksperimen ya. Artinya kalau ingin cepat, ya ini kan berlomba-lomba nih. Kalau ingin cepat ya dengan eksperimen. Artinya Pak Haris harus punya akses terhadap stok virus. Nah, itu yang saya tidak ketahui. Apakah Indonesia bisa memiliki itu? Tapi kalau misalnya ada industri vaksin nanti yang sedang berkembang di Indonesia, mungkin Bio Farma itu punya apa namanya akses terhadap virus tersebut, mungkin bisa dikerjasamakan. Baik. Terima kasih, Dokter. Makasih Bu Dokter. Jadi memang Pak Haris ini kayaknya kita memang mesti bentuk tim ini. Ini kalau boleh diizinkan Bu Dokter kita libatkan di tim kita, Bu Dokter Yoni dan Bu Dokter Purwanti. Jadi kita lebih komplit timnya ini supaya nanti bisa tadi yang disampaikan Bapak Muhammad Nuh, ke depan ini akan lebih baik lagi. Kan kita ingin apa namanya
semua itu proven baik dari sisi ilmiah maupun dari sisi Islamnya gitu kan. Memang. Nah, gimana Pak Muhammad mau menambahkan, silakan Pak. Memang begini, semakin canggih ilmu kita, semakin canggih penyakit yang akan diberikan oleh Allah. Iya, dulu kita ini yang menakutkan penyakit lepra. Orang yang penyakit lepra semuanya jauh, betul nggak dok? Betul, Tapi betul. sekarang nggak ada lagi. Abros. Dalam Al-Quran kan abros. Ya kan? Penyakit AIDS, takut. Penyakit Mars, takut. Sekarang yang lebih menakutkan lagi penyakit ini. Semakin hari ilmu itu semakin tinggi, maka Allah coba lagi. Mampu nggak manusia? Allah janjikan, laukan al-bahru midadal li kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ketika itu, ini Allah kan terus ini kan dalam begitu surat Al-Kahfi. Makanya saya berharap kepada Pak Dokter tadi akan penelitian, berjalan terus penelitian itu. Jangan berhenti penelitian itu. Insya Allah cepat atau lambat penyakit ini akan hilang karena ditemukan caranya. Karena ditemukan obatnya oleh tim ahli-ahli dari kedokteran. Saya sangat menyambut baik. Wabil khusus nanti dari Surabaya itu ada katanya tangan nggak kena lagi. Wah, saya bilang alhamdulillah, tidak perlu. Islam memang sudah mencuci tangan tiap hari 5 kali minimal, ya kan? Ternyata hanya muka doang kan. Nanti mungkin muka enggak, apalagi kan gitu ya kan? Hanya rambut ditutup, kan begitu. Semakin gampang. Mudah-mudahan dokter-dokter ahli kita ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya Haji Muhammad Nuh. Baik, jadi ini apa namanya? Saya juga jadi berpikir bahwa mungkin Pak Didi saya bisa sharing. Kita nanti akan buat kerangka berpikir, kerangka konsep dan ini apa namanya sistematik yang kita mau kerjakan. Kita bisa share ke Bu Dr. Pur sama Bu Dr. Yoni dari segi teknikalnya, sehingga kita dari awal tuh benar samplingnya ininya gitu. Itu aja sih. Kita akan rangkai dalam bentuk sebuah proposal riset kalau kita bilangnya, gitu ya, Pak Didi. Mungkin Pak Wahyudi ada saran Pak Wahyudi kayaknya bisa sharing tuh. Ya, silakan Pak Wahyudi atau Pak Nur. Pak Wahyudi dulu, silakan Pak Wahyudi. Di mute. Pak Wahyudi, ya. Ya, memang masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih. Silakan. Di awareness saya sama komunitas yang seperti Bu bilang, kebiasaan komunitas menghandle jenazah itu juga sepertinya harus dikasih suatu pedoman yang lebih baik lagi, sehingga apa yang dilakukan dengan dengan kapurwa atau daun bidara itu benar-benar terukur kadar disinfektasinya gitu. Ya saya juga, jadi riset kita ini akan berdampak dua. Pertama kali untuk COVID itu sendiri, untuk penanganan jenazah yang pada umumnya dilakukan, sehingga pemahaman atau perlakuan mereka yang mereka lakukan terhadap jenazah itu merupakan suatu pengetahuan yang original, yang baru, gitu, yang benar-benar punya standar disinfektasi yang bagus, sehingga nanti komunitas itu menanganinya dengan hygiene gitu. Bisa sisi itu. Terima kasih. Ya, saya menyampaikan sesuatu sedikit. Silakan Bro. Ya, jadi saya sangat berharap sebagai Muslim, tentu saja saya sangat berharap Pak Kiai Haji Muhammad Nuh, kemudian Ustadz Wahyudi juga mendorong misalnya komunitas, karena 60% kematian itu di luar rumah sakit, di luar fasilitas kesehatan, itu 60%. Dan kita tidak hanya berurusan dengan COVID-19, tetapi dengan virus-virus lainnya. Jadi saya mohon itu didorong, Pak. Ya, betul. Jadi saya setuju dengan tadi apa disampaikan oleh Pak Haris dan teman-teman. Selanjutnya kita mesti melangkah ke ini Pak, ke tahapan penelitian, riset yang lebih baku. Jadi apakah nanti proposal riset kita bikin, apakah bentuknya nanti eksperimen atau riset di lab, nanti kita coba lihat mana yang paling tepat. Tapi memang kata kuncinya bahwa kita mesti cepat ini, karena ini bisa sangat membantu pemerintah, terutama di sisi jenazah yang komunitas. Karena saya yakin banyak sekali mungkin jenazah-jenazah ini tidak mestinya COVID cuma tidak diakui, atau mungkin gejala COVID-nya, sehingga kita
tidak mau ambil risiko, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan disinfektan ini. Nah, ini mungkin yang kita coba lakukan. Dan tadi diusulkan oleh Pak Aris ada 2 riset Pak ya. Jadi 1 riset untuk masalah pengelolaan jenazahnya, kedua riset tentang dampak psikologis dari sisi keluarga yang ditinggal. Nah, 2 ini mungkin bisa dijadikan, ini bisa jadi ini Bu tesis malah ya, bisa jadi tesisnya atau disertasi. Disertasi baru ya. Ini lumayan bisa jadi masuk bahan-bahan di Unpad atau di UI ini. Nah, mungkin itu ya yang kita bahas sampai sore ini. Ini ada lagi nih yang pertanyaan ini, coba saya lihat. Kita masih ada waktu 5 menit. Tapi ini lebih cenderung ke ini lewat WA saya. Ini lebih cenderung ke Pak Muhammad Nuh ini. Ini Pak Muhammad Nuh ditanyakan bagaimana hukumnya Pak. Kita misalnya tidak mengetahui Pak apakah jenazah ini COVID atau bukan COVID gitu kan, tapi kita sudah perlakukan sebagai COVID karena mungkin desakan dari berbagai pihak. Nah, ini bagaimana Pak dari sisi Islam? Silakan Pak Muhammad. Jadi gini, ya. Ini karena waktunya singkat. Ya, tinggal 5 menit aja ya Pak. Jadi semuanya itu kan yang tahu tentang masalah itu ahlinya. Ahlinya itu dari kesehatan. Ahlinya dari dokter. Seorang ahli agama pun tidak bisa menghakimi apakah dia COVID atau tidak. Yang penting apa dugaan sementara sebelum diketahui hasilnya, maka saya katakan tadi menjaga ruh hukumnya wajib. Menjaga kesehatan hukumnya wajib. Tetapi ketika kita membiarkan ruh kita terkapar kena COVID, maka kita berdosa. Oleh karena itu, husnuzon saja kita kepada ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, salatkan seperti biasa. Salat jenazah kan cukup hanya 1 orang. Karena pardunya pardu kifayah. Terkecuali ini terkapar atau tidak. Tiba-tiba main kubur aja, nggak disolatkan. Baru itu dosa. Kita yakinkan bahwa kita keluarga tidak akan berdosa. Dia sudah dikafani, sudah dimandikan, dikafani, SOP-nya sudah jelas, disolatkan sudah jelas, dan dikuburkan sudah jelas. Insya Allah dia husnul khotimah. Ya. Gitu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Nuh. Boleh berpendapat sedikit Pak, mungkin sambil sebagai short term-nya ya, long term-nya kita akan melakukan penelitian. Mungkin sebagai short term-nya supaya keluarga itu tidak histeris, tidak secara psikologis tidak terguncang, mungkin dengan sistem kamera. Dan sistem kamera itu kamera ada di ruang isolasi, di ruang jenazah, kemudian ada layar lebar di ruang yang aman, zona hijau, di mana di situ bisa disolatkan secara melihat di kamera. Gitu gimana Pak Ustadz? Oh iya, jadi bisa aja. Ya. Ini sudah dilakukan di rumah sakit PHC dengan CCTV. Jadi keluarga pasien bisa melihat dari kamera. Dan kami juga sedang kebetulan kami ini memang rumah sakit yang to be-nya nanti smart hospital di revolusi industri 4.0 ini. Jadi mungkin kami akan bekerja sama dengan pihak luar. Saya tidak di Jakarta, di lintas Arta seperti yang dipakai oleh Rumah Sakit Pertamina Pusat dan Wisma Atlet, itu mereka pakai video conference. Nah, itu juga ada interaksi daripada keluarga, bisa para nakes ataupun keluarga pasien untuk melihat dengan Zoom yang lebih bagus dengan gambar yang lebih bisa lebih bagus nantinya seperti itu. Itu kami sedang menjajaki ke arah sana. Tapi yang sudah ada itu dengan CCTV memang. Dan sholatnya disolatkan, keluarga pasien pun juga melihat seperti itu. Jadi memang sudah kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Jadi tambahin sedikit. Silakan Pak Dokter. Jadi gini, saya di Kemayoran, ketika saya mendengar ada mayit ataupun almarhumah dengan tanda kutip katanya COVID, maka saya minta kepada jamaah, contoh Jumat kemarin,
di Masjid Akbar itu jamaahnya sekitar 3 ribuan, itu kita sholatkan jenazah goib. Jadi melalui sholat itu lebih luar biasa. Masyarakatnya juga, keluarganya juga merasa terobati. Setelah dia disolatkan di rumah sakit, dengan prosedur SOP-nya rumah sakit, maka kita menyolatkan secara goib, yaitu sholat jenazah di masjid. Itu juga bisa membantu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir bahwa umat Islam yang kena COVID-19 kemudian meninggal, jangan khawatir. Doakan, dia adalah husnul khotimah. Yang katakan tadi majelis ulama bahkan mengatakan itu adalah mudah-mudahan menjadikan syahid. Bukan baik. Syahid karena perang, syahid karena itu aja. Kena wabah. Iya. Baik, ya. Ya baik, mungkin sudah waktunya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terima kasih tadi Pak Nur, penutupnya cukup membuat kita tenang bahwa semuanya itu sebetulnya memang ada solusinya Pak ya. Ada solusinya. Ya. Nah, kesimpulan pertama mungkin sama seperti minggu lalu bahwa kita harus tetap memperhatikan SOP, protokol kesehatan yang ada. Dan bersama-sama kita baik dari sisi agama, akademisi maupun teman-teman media untuk sama-sama bersama-sama bahu membantu untuk melewati masa COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dengan adanya inisiatif ini diperlukan penelitian lebih lanjut yang nanti akan kita tindak lanjutin. Jadi akan ada semacam pembuatan surat maupun proposal ke pihak-pihak yang terkait. Akan dilakukan. Dan yang ketiga, mungkin ini usulan dari saya yang ketiga kesimpulan akan dibentuk tim ya Pak Haris ya. Ya. Kita akan bentuk tim ya. Tim ini yang akan nanti sama-sama kemarin sebagai informasi pihak BNPB maupun dari teman-teman di bidang legal setuju sekali untuk membantu kita sehingga ini akan menjadi penemuan yang mungkin kalau ini penemuan bisa yang pertama kali di dunia ini Pak yang bisa memudahkan pengelolaan jenazah ini. Ya ini insya Allah ya, kalau memang niat kita baik kan akan ada solusinya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Banyak sekali masukan-masukan khazanah yang kita dapatkan pada sore ini kepada Ibu Dr. Yoni Sukaini. Jauh-jauh dari Bandung ini Bu menyediakan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan tetap kita bisa saling membantu Bu dalam kedepannya. Dan kami akan tetap minta bantuan Ibu untuk kedepannya ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Purwanti ya, yang merupakan dokter dan juga direktur operasional di Rumah Sakit Pelindo Surabaya. Ya, terima kasih sekali Bu masukannya dan kami selalu menunggu hubungannya. Kesempatannya seperti itu. Senang bertemu dengan Pak Kiai dan Pak Haris juga, Pak Didi juga, Pak Wahyudi, Pak Bu Dr. Yoni juga, Pak Nur nih dan yang lain-lain. Terima kasih. Salam dari Surabaya. Ya, salam. Salam sehat selalu ya. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh ya, dan juga kepada inisiator kita Bapak Hairus Santo beserta teman-teman ya. Semoga Bapak Ibu sekalian apa yang kita bahas pada sore ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan semuanya. Amin. Bapak Ibu sekali, kita tutup sesi 2 kita ini ya, dan mudah-mudahan akan ada tindak lanjutnya dan akan bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih banyak juga buat panitia ya, Mas Dimas. Ya, terima kasih panitia. Narasumber. Mbak Eka, Mas Dimas ya, Pak Wahyudi, Pak Nur ya. Ya, sama-sama. Ya, semuanya. Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau membutuhkan apa-apa langsung bisa WA saya Pak kalau butuh materi ataupun butuh-butuh yang nanti saling bisa berkomunikasi dengan lebih lanjut. Nanti Bu Dokter saya share ya yang untuk terima kasih, saya tunggu. Ya, siap. Pak Dokter Haris ya. Siap. Itu Bu, kita akan kirim desinfektan. Baik. Thank you janjinya. Terima kasih loh. Baik. Terima kasih. Masjid Akbar tuh kirim juga disinfektannya. Oh ya, ada. Siap. Mayoran. Siap Pak Kiai. Iya. Kita lewat Pak Didi itu udah disiapkan. Disiapkan. Ya. Terima kasih. Baik, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.